الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله صحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah ada kitab halaman 33 hikmah yang ke ke-16. Nah, hikmahnya sebenarnya ya kalau di kitab-kitab yang lain itu nyambung, tapi ini dipisah-pisah. Insyaallah sedikit-sedikit kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa' wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha' mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Hikmah yang ke-16 dari kitab Al-Hikam Al-Ata'i. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Ini masih melanjutkan hikmah yang kemarin, yaitu mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Hampir sama juga kurang lebih penjelasannya. Artinya kaif istifham niki, kalau disebut dalam ilmu nahwu itu istifham ingkari namanya. Keheranannya musannaf terhadap kita ini, kok bisa begitu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'. Kaifa yatasawwaru, bagaimana bisa digambarkan, ayyahjubahu, untuk menghijabnya, maksudnya ya seseorang kok bisa terhijab, syai'un, terhadap sesuatu. Syai'un ini ya selain Allah Subhanahu wa taala, yang makhluk, yang selain Allah, alam, kalau bahasa akidahnya hawadits, yang selain Allah itu.
Wahwa, sedangkan dia Allah itu alladzi zat azhara, yang menampakkan kulla syai', segala sesuatu. Terjemah bebasnya, bagaimana kok tidak dicerna akal kita nih keheranan beliau. Beliau kan seorang wali, nggak bisa tergambarkan kok seseorang itu bisa terhijab terhadap Allah dengan sesuatu yang sesuatu itu dibuat, dinampakkan oleh Allah. Kalau dulu pernah kita bahaskan yang namanya al-mawjudat itsnain, yang wujud itu kan dua dalam ilmu akidah. Ada yang mewujud hakiki, ada aradhi. Yang hakiki ya Allah itu sudah kita bahas dulu dalam ilmu akidah. Yang adanya wajibul wujud, yang makna wajibul wujud ada tanpa permulaan, tanpa diciptakan, ada tanpa pernah tidak ada tanpa didahului dengan adam ketiadaan, tanpa diciptakan dan sebagainya. Itulah makna mawujud hakiki ndek narapi Allah Ta'ala. Nah yang kedua ini mawujud aradhi, ada juga aradhi, namanya wujudnya itu karena diwujudkan. Siapa itu? Kita dan semua alam semesta yang selain Allah, itu namanya mawujud aradhi, adanya karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kok bisa perkara yang aslinya tidak ada itu, kok bisa menghijabmu daripada Allah yang mengadakan yang dulu tidak ada itu? Paham maksudnya? Makhluk ini kan hakikatnya tidak ada. Yang hakikat ada sebenarnya siapa? Allah. Makhluk ini ada karena diadakan. Kok sesuatu yang dulu itu tidak ada, adanya karena diadakan, dan suatu saat akan tidak ada lagi, kok bisa menghijabmu dari zat yang mengadakan itu semua, dari Allah itu? Tuh Imam Ahmad Ibn Attar tuh heran, namanya wali kan, heran bang, nggak bisa dibayangkan kok ada orang yang terhijab daripada Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri ciptakan, yang jelas-jelas yang wajibul wujud Allah itu kok nggak nampak, yang nampak itu kok makhluk saja, ngelihat makhluk saja, nggak bisa dia nisbatkan itu, zahirkan itu, bahwa di sana di baliknya itu ada zat yang menggerakkan, mengaturnya, yaitu Allah. Jadi di sini juga ya harus kita betul-betul memahami dari dalam mengaji ilmu tasawuf ini termasuk bahasannya ilmu tasawuf. Jadi dulu sering tiang arahkan sebelum kita ngaji hikam niki, kalau mau ngaji tasawuf itu sebagai syaratnya itu harus kita ngerti ilmu akidah. Kalau enggak nanti kita akan bayangkan Allah itu cahaya, nanti Allah itu lebih terang dari segalanya, nanti akan timbul di otak kita, berarti Allah itu cahayanya kayak gimana. Itu enggak boleh, itu enggak boleh. Itu ulama mengibaratkan posisi ilmu akidah dalam ilmu tasawuf ini ibarat ilmu nahu dalam segala bidang ilmu. Kalau orang itu nggak bisa ilmu nahu, sorob, ilmu alat, nggak akan bisa baca kitab. Seumpama pun bisa, pasti salah dia punya kaidah. Harus dia kaji dulu ilmu nahu sorob yang benar, baru dia akan bisa baca dan bisa memahami. Begitulah juga kedudukan ilmu akidah niki dalam tasawuf ini. Kok kita ini nggak memahami betul ilmu akidah, terus ngaji mutasawuf bareh paran teduan Allah leate, Allah bersama yang ini, Allah seperti ini, semua akan merusak akidah kita. Paham ya? Tapi alhamdulillah kita sudah walaupun sebagian paham atau enggak, sudah kita bahas selesai ngaji ilmu akidah. Kalau kita kan ahli sunnah wal jamaah, itu udah yang pernah kita kaji itu, yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Alhamdulillah kurang lebihnya seperti itu sudah. Insyaallah lintasan-lintasan apa saja insyaallah bisa kita tepis kalau kita sudah selesai mengkaji ilmu akidah. Karena rentan dalam tasawuf nih yang namanya hudur, ada namanya cahaya, ada namanya Allah mendekat, ada, itu semua sering dibahas dalam tasawuf itu. Itu kalau kita pahami itu secara zati, Allah dekat marah itu berdekat, oh bahaya. Allah itu enggak seperti itu. Dipahami turun bersama kita di mana saja, itu semua tidak boleh dinisbatkan kayak itu. Semua tempat
jihad, arah, semua itu tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Turun, naik, bersemayam dan sebagainya itu tidak layak, karena Allah itu ada sebelum itu semua ada. Sebelum ada tempat, sebelum ada kata arah dan sebagainya, Allah sudah ada. Maka Allah enggak terkait dengan itu semua. Maka nanti kita bahas ini, ada cahaya Allah lebih terang, berarti Allah itu baru berbentuk cahaya lebih terang. Oh jangan, bahaya kalau kita salah pemahaman. Insyaallah ya. Nah, ini maksudnya ngaji tasawuf yang benar, bukan sekedar ngaji ngeros doang. Ngaji disertai dengan ngaji kitab. Harus, kata ulama itu, sebagaimana kita akan bisa memahami betul isi kitab-kitab agama ini, perlu pemahaman ilmu nahwu shorof supaya selamat pemahaman kita. Begitu juga dalam memahami ilmu tasawuf ini, ilmu batin atau ilmu hati ini, harus betul-betul juga kita betul-betul memahami ilmu akidah. Itu sifat 20 itu, wujud, qidam, baqa, mukhal, itu semua harus kita betul-betul paham supaya kita enggak nanti mentasbihkan atau menjisimkan Allah serupa dengan makhluk. Ruan teduhan ibadah, ternyata ibadah kita ditolak karena melanggar aturan dalam kajian-kajian ilmu tasawuf. Paham ya? Ini hikmahnya pendek nih. Cuman ya mungkin ada hal lain nanti yang perlu yang jelaskan juga. Niki mungkin yang penting juga jelaskan sebelum yang bahas ini, supaya kita, termasuk sekarang kan teman-teman kita diantaranya ada yang sudah ambil baiat thariqat, itu bagus untuk masa sekarang ini, banyak fitnah dan sebagainya. Ini perlu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, berlezat-lezat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman penting juga kita ketahui ciri-ciri guru mursyid untuk kita ambil baiat di situ supaya selamat. Enggak sembarang kita penting dia sudah begini kita ambil. Enggak, dia punya ciri-ciri. Ini disebutkan dalam sebagian, dalam ini kita kumpulkan dalam kitab Tanwirul Qulub, termasuk Adabul Suluk wal Murid. Imam Haddad menyebutkan minimal kalau kita mau ambil satu pembimbing atau guru atau mursyid yang akan membimbing rohaniah kita ini untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu, minimal ada 5 syaratnya niki. 5 niki ya, pada ingat niki nih. Yang pertama, ayyakuna wasilan billah. Jadi mursyid thariqat yang kita ikuti ini memang dia itu sudah usul kepada Allah, wah sampai nejok Allah Ta'ala, sehingga mampu mengarahkan kita yang belum untuk bisa sampai kaunuhu wasilan billah. Dia sendiri sudah merasakan sampai usul kepada Allah, sehingga dia nanti akan mudah mengarahkan, membimbing muridnya untuk bisa sampai. Nah, namanya wasil ini enggak semua yang wasil itu jadi guru mursyid, enggak. Ini yang wasil yang memang alim. Banyak juga yang wasil yang sampai kepada Allah, yang hatinya diambil oleh Allah sehingga ingatnya Allah saja, tapi kadang itu enggak boleh jadi ambil mursyid. Contohnya wali-wali yang majdub. Majdub ini wali yang akalnya sudah diambil oleh Allah. Majdub ini bukan Allah, sampai kadang aneh sih gawe itu, kadang ketinggalan syariat karena akalnya sudah diambil oleh Allah. Itu wali juga, itu wasil, dia sampai kepada Allah. Cuman yang kayak gitu jangan kita jadikan guru mursyid. Kayak dulu siapa namanya, tuan guru siapa yang pernah ada, Ahmad Tretetet itu kan, itu majdub itu. Termasuk siapa, ada lagi, kalau zaman dulu itu Bahlul dan Abu Nawas dan sebagainya, itu ada zaman-zaman dahulu itu kita akui beliau itu wali awliya Allah. Cuman kita tidak boleh kalau berguru kepada guru seperti itu, wajib tersesat sudah, karena orang itu akalnya sudah nggak bersama diri, jadi hanya dengan Allah saja. Yang wasil yang kita jadikan guru mursyid itu yang memang dia bisa ke atas, bisa ke bawah, dia bisa dengan manusia, bisa dengan Allah, bisa gitu. Itu yang kedua. Nah, bagaimana dia akan bisa mengajak orang dekat dengan Allah sementara dia belum
sampai. Kemudian yang kedua niki arifan bi qawaidis syariati. Yang kedua ini ketiga arifan billah. Yang kedua ini arifan billah, ngerti Allah. Dalam bahasan secara mudahnya kata para ulama, arifan billah maksudnya ngerti ilmu akidah, kenal Allah, hanya paham kaidah-kaidahnya ilmu akidah itu paham. Dan bisalah dia jelaskan pemahaman mengenai sifat 20 itu bisa dia, sehingga nanti ketika muridnya itu melakukan zikirnya, wiridnya, sehingga ada hal-hal yang mungkin timbul, ada waridat yang datang, ada basyirah yang datang, atau khawatir dalam hatinya, sehingga nanti bisa dijelaskan bahwa itu berarti ini, itu jangan sampai kamu anggap itu ini dan lurus enggak jadinya. Paham ya? Minimal dia paham akidah sifat 20 dan bisa dijelaskan. Kemudian yang ketiga arifan bi qawaidis syariah, dia ngerti kaidah dasar ilmu syariat, tahu masalah ubudiyah bagaimana yang benar, masalah muamalah jual beli gimana yang benar, masalah munakahat gimana diajarkan zikir kepada muridnya, sementara muridnya masih aja senang riba, nggak akan bisa sampai kepada Allah walaupun zikirnya kayak apa. Harus dia cek dulu, kamu kerjamu apa, pindah ke kerja yang lain. Kalau begitu kamu akan bisa dekat dengan Allah. Itu guru itu harus paham itu. Mungkin dia sudah kerjanya bagus, tapi dalam hal muamalahnya mungkin dia orangnya masih suka begini, ya diarahkan. Ngerti ilmu syariat. Mungkin dalam hal rumah tangga mungkin dia ikut toreko, tapi sama istri berapa kali ucapan kata talak, tapi tetap aja. Nah kalau guru nggak paham itu ilmu syariat, zina terus muridnya jadi. Nah, maka minimal ngerti kaidah dasar daripada ilmu syariat dalam ibadah mencakup toharoh, tayamum, mandi dan sebagainya, itu dia ngerti. Kemudian dalam hal muamalah, jual beli dan sebagainya itu ngerti, dia tahu apa pekerjaannya, dicek dulu pekerjaannya. Justru kalau memang perlu disuruh hijrah dari kerjaannya itu, mungkin di sana ada haramnya, ada ribanya, ada tipu-tipu. Kalau nggak begitu nggak bisa ada sampai kepada Allah. Dia mau dekat dengan Allah tapi melanggar syariat Allah. Jadi seperti itu. Paham ya? Aliman bi qawaidis syariah, ngerti dia kaidah syariat itu, sehingga bisa diarahkan murid-muridnya. Kemudian yang keempat, aliman bi ahwalil qulub, ngerti cara membersihkan hati. Dia ngerti misalnya dasar-dasar ilmu tazkiyatun nufus, sehingga benar diarahkan. Kadang murid itu dia punya kebiasaan macam-macam. Ada yang tekun ibadah tapi dia ini sukanya gunjing orang, itu diarahkan, kamu jangan. Ada orang itu tidak suka gunjing orang tapi dia itu pelitan orangnya, itu penyakit. Ada orang dermawan gak suka gunjing orang tapi dia punya ada masalah dengan dia punya keluarga, itu guru itu harus tahu. Jadi seperti itu. Aliman bi ahwalil qulub. Ada memang dia ini bagus, wiridnya bagus dengan orang-orang baik, cuman dia ini kalau ditegur itu suka dia terima, wah dia kumela aku duduk. Nah itu penyakit, itu tidak akan bisa sampai kepada orang-orang seperti itu. Nah, maka itu guru harus ngerti ya. Ibarat guru itu ibarat dokter itu. Jadi harus paham betul-betul apa penyakit muridnya dan apa resep yang harus diberi. Jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu ayyakuna ma'dzunan wa irsyadan min syaikhihi. Yang penting juga ini, harus itu guru mursyid memang dia sudah ada izin dari guru di atasnya untuk mengajarkan kepada dia punya murid. Dia selong-selong angkat diri jadi mursyid terus membayar, memang ada izin leman, maknanya dia punya mata rantai sanad torekohnya itu. Tidak bisa sembarang-sembarang ini supaya lurus. Masalahnya ini masalah ate, masalah rohani. Kalau ini bermasalah nggak ada obatnya, sudah bahaya. Harus dia ada izin dan ada perintah dari dia punya guru. Gurunya sudah mengizinkan melanjutkan atau memang sudah dikasih untuk melanjutkan, itu
selamat. Paham ya? Jadi dasar-dasarnya 5 ini. Kalau belum 5 ini masih kita ragu-ragu, ya sudah ngaji kayak begini aja lebih selamat. Tetapi kalau memang kita yakin itu guru tuh memang memahami ini, ya ikuti sudah. Tinggal kitanya berarti yang tekun-tekun jaga wirid. Kadang ada gurunya itu sudah mukamal tapi muridnya ini yang tidak sungguh-sungguh, sehingga nanti menyusahkan gurunya di beng wirid ini terjaga, beng wirid ini terjaga, itu jauh lebih bahaya karena itu sudah baik. Makanya dari dulu yang harapkan ya, kalau memang betul-betul lamun masih banyak kesibukan dalam urusan nafkah dan sebagainya, belum waktunya kita untuk jaga wirid, lebih baik jangan dulu, nanti sudah kalau memang sudah memang kita siap untuk jaga itu wirid itu, karena itu nanti bisa menyebabkan tuntutan dalam diri kita nanti. Paham ya? Ada berapa jumlahnya? Ada 5. Yang pertama ayyakuna wasilan billah, kedua arifan billah, ketiga aliman biqawaidis syariah, keempat aliman bi ahwalil qulub, yang kelima ayyakuna ma'dzunan wa irsyadan min syaikhihi. Insyaallah ya, pegangan untuk kita supaya lurus. Penting dalam Al-Quran disebutkan wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ciri-ciri orang yang akan disesatkan oleh Allah itu, dibengkokkan ke jalan sesat, memang dia hidup itu tidak ada pembimbing, merasa mandi. Tidak bisa kita hidup di dunia ini mandiri, apalagi urusan agama nggak bisa, harus kita punya pembimbing. Jangankan kita, Rasulullah yang sempurna semua dari segala segi dibimbing oleh malaikat Jibril. Tidak bisa, pokoknya aku yang penting dekku. Oh tidak bisa, ada nanti tempat kamu salah. Yang penting aku akan dekku ngaji lagu dekku salah dengan dewa. Oh salah kamu itu, ngaji itu kewajiban, itu kamu ngaji itu berdosa kamu. Dan untuk menyelamatkan kita beramal sesuai dengan nafsu itu, harus kita punya pembimbing. Dalam budaya nafsu was tegawe dalam budaya pembimbing, maka minimal ya seperti inilah kita ngaji. Torekoh yang paling bagus saat sekarang inilah di mana majelis pengajian hadiri. Kita ini masih banyak kekurangan yang ketidaktahuan kita terhadap agama yang kita pegang ini, dalam segi akidahnya, dari segi syariatnya, dalam segi mentata hatinya, itu banyak sekali kekurangan kita. Lagu parantedano diri disempur. Nah insyaallah lah kita terus ngaji dalam keadaan posisi seperti itu. Karena kita niat seperti itu, nanti kita akan dikumpulkan bersama para guru-guru mulia, para ulama kita, para sahabat, dan yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Ini ta'ajubnya Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah terhadap kita ini yang bisa terhijab dengan sesuatu yang aslinya tidak ada, sementara zat yang wajibul wujud, yang hak adanya Allah itu kok tidak nampak. Kok bisa, kata beliau itu. Heran beliau itu. Jadi hati ini ibarat lampu sorot. Tahu lampu sorot? Ada berdujuk segara keraskan sinar lampu sorot, segara doang terang, wah cek langsung terang lampu sorot itu kecil bisa kelihatan. Tapi kalau lampu sorotnya ya kaca luwih kerepok misalnya, tamun tercetek terang paling sekelilingnya doang. Nah hati itu ya bau ngelihat alam malakut, alam laut, alam macam-macam, ya bau. Aku kembali dia bau. Ya tertutup si kerepok pun ini bau. Tertutup itu. Jika dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lau anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam la nadharu ila malakutis samawati wal ardh." Kalau bukan karena setan ini yang senantiasa membisikkan buruk dalam hati kita ini, kotoran-kotoran dalam hati kita ini, mestinya hati kita ini akan mampu melihat malakutis samawat, alam yang di luar alam kita ini, mampu hati kita ini. Kalau kita bicarakan masalah wali-wali itu, sampai ada yang bisa sampai ke Lauhil Mahfuz, ngikat catatan, ada yang bisa sampai ke ars, kadang rohnya itu hatinya itu. Tapi kenapa kita nggak bisa? Karena itu kayak lampu sorot tadi itu, yang lampu sorot terang itu bisa benarnya apa saja bisa, cuman karena banyak ketutup kerepuk jadi nggak bisa. Nah begitu juga hati kita ini. Hati kita ini sebenarnya mampu melihat alam-alam, dimensi alamnya para malaikat, alamnya bahkan sampai alam ketuhanan pun bisa.
sampai yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Cuman karena itu sebabnya, karena banyaknya kekotoran hati kita ini, inilah yang menyebabkannya nggak nampak. Ngelihat makhluk ya makhluk tok, lihat makhluk ya makhluk tok. Memang ada nisbatan bahwa ini makhluk, ada diadakan, gerak digerakkan. Nah, itu belum mampu kita. Kita paham lagu ndek teman mampu kembek karena banyak dosa yang menutup hati kita. Paham ya? Maka sebagian ulama itu menjelaskan tuh Habib Supa siapa namanya itu. Karena ciri orang itu mau diangkat jadi kekasih Allah mesti akan dikasih dulu paham perkara ini. Harus dia paham dulu perkara ini nih. Ini dasar awal untuk jadi wali ini. Di saat kita belum merasakan, makanya ada istilah man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Kenal diri, maksudnya kenal saya diri teneh. Ya, diri teneh harus terkenal. Maka di langkah awalnya beginilah. Kita sadari bahwa semua alam semesta tidak ada karena diadakan, gerak karena digerakkan, kuat karena dikuatkan, semua adanya karena diadakan oleh Allah. Terus kita tanamkan itu, kemudian kita jaga akhlak yang baik, kita jaga amal awal, insya Allah akan jadi kekasih Allah. Walaupun terluik ngaji, luik baca kitab lagu di iman terbau sandarkan ini perkara ngelihat makhluk tok ini susah sudah. Paham ya? Jadi inti awalnya kata para ulama, untuk orang itu bisa dekat dengan Allah harus paham ini, ngerti ini masalah. Makanya ada ulama mengatakan kalau sebenarnya cukup hikmah ini saja ini orang bisa jadi wali kalau memang dia betul-betul jaga ini. Ini karena ilmu kesadaran di diri kita, sadar. Paham ya? Nah, kita masih ada keaku-akuan, masih ada ni milikku, ni anuku, dia teman bau. Makanya ada kan penutup kemarin itu ada seberapa sifat yang jika itu ada dalam diri kita itu terbuka ini perkara. Ada 4 itu. Yang pertama, masa pada lupa nih. Bahimiyah, sabuiyah, syaitaniyah, rububiyah. Ini sifat-sifat mesti ada itu. Minimal lamun di 4-nya minimal seki. Yang pertama ada namanya sifat bahimiyah. Bahimiyah ini apa? Bilang jelo pikirannya hanya sebatas tian kancele bawa tian apa tuh nanti dibawa tian itu tok, pokoknya pikirnya makan, pikirnya cari duit, cari dunia tuh setiap hari. Nah ini susah untuk bisa menjadi kekasih Allah. Karena orang yang sibuk dan hal seperti itu, kalau memang itu jadi tujuan, nanti afatnya itu akan membawa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Allah. Bisa riba, bisa haram, bisa tipu-tipu, bisa minimal akan melalaikan kita kalau kita terlalu sibuk dengan urusan seperti itu, urusan makan masalah itu. Kemudian yang kedua yaitu sifat sabu'iyah, sifat kepuasan. Kalau tadi yang binatang biasa itu bahimiyah ya kayak sapi, kuda itu kan kadangnya makan tidur, kumpul istri, makan tidur istri tok. Tidak ada dia pengen mau wirid yang banyak, mau bersihkan hati itu enggak ada, dia susah. Kemudian yang kedua yaitu sifat sabu'iyah, sifat kepuasan. Kepuasan ini apa? Pokoknya ingin berkuasa kayak singa itu. Nek nemele tersandingi dengan lain. Pokoknya aku paling atas ante dendek. Kedak jelab gedak terus cepat sakit hati, cepat naik itu sabu'iyah, itu perlu kita hindarkan. Kalau itu belum kita hindarkan, sebanyak apapun kita ngaji yang seperti ini susah. Latih sedikit-sedikit bisa itu bisa. Makanya tasawuf itu bisa dirubah kalau memang kita betul-betul minta berhajat kepada Allah, tahu caranya sedikit. Siapa yang kata Umar sudah seret pedangnya mau membunuh Rasul, tetapi menjadi orang yang paling lembut hatinya, mudah nangis. Umar itu. Nah, makanya ya kita sungguh-sungguh saja. Kalau sungguh-sungguh bisa, tidak ada yang mustahil dalam hal merubah hati kita menjadi hati orang yang dekat dengan Allah, mudah bagi Allah asalkan kita mau sungguh-sungguh. Kemudian ada yang ketiga namanya syaitaniyah. Syaitaniyah ini apa? Ya, punya sifat iri, dengki, hasad, ingin keburukan kepada orang, rasa paling baik, itu sifat syaitan itu.
Itu masih ada dalam diri kita. Dia terdeman lihat dengan lamun mau nikmat, maka dia doan mau nikmat, maka dia aku sakit hati terus milih celakaan dengan tebang dengan ngeni sakit hati, terus milih jahatin orang, terus milih merasa paling bagus. Itu semua sifat syaitan. Jika itu masih ada juga susah. Kemudian yang ketiga, rububiyah, sifat ketuhanan. Rububiyahnya apa? Sifat ketuhanan. Pokoknya ndek namele terendahan, namanya rububiyah ini kan ketuhanan. Inginnya ditinggikan saja, tidak boleh dipotong perkataannya, tidak boleh direndahkan, tidak boleh terjadi dalam diri kita. Itu layak hanya dimiliki oleh Allah. Karena dengan ndek namele, pokoknya ndek tegur aku, lamun nanti masih kanak-kanak, lamun nanti masih ndek deman kelas kancaku. Itu memposisikan diri seperti itu Tuhan, itu nggak boleh itu. Pokoknya ini mirip kesalahan wah. Pokoknya nanti kanak-kanak misalnya salah anakku. Aduh, memang itu yang layak seperti itu hanyalah Allah. Kalau kita ini tidak ada. Maka yang benar itu sifat yang kelima, yaitu abdiyah. Abdiyah ini kehambaan. Lamun arak kena antek anak bodoh, memang hakikatnya kita bodoh. Kita keluar dari perut ibu kita tidak bisa apa-apa. Wallazi akhrajakum min buti ummahatikum la ta'lamuna syai'. Dan apa-apa antekin aku bodoh ada masalah. Memang aslinya sifatku asli bodoh. Teparan kita jelang miskin dan apa-apa itu sifat asli kita. Kita keluar dari perut ibu itu enggak punya apa-apa. Berdua pakaian, berdua kepeng, ndek nara. Kalau mengakui sifat kehampaannya itu apapun dikata sama orang kepada dia, ya memang itu memang sifat asliku. Direndahkan, pelupa, semacam-macam, ya memang itu sifat asli kita. Enggak akan marah kalau kita mampu memposisikan sifat. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang Allah akan buka yang namanya pintu-pintu ta'arufat yang seperti ini, ya istilahnya apa namanya, ma'rifat atau musyahid. Orang-orang yang betul hatinya itu rendah. Paham ya? Apapun dikata kepada kita, dikatakan kita ini rendah, miskin, fakir, bodoh, lengeh, memang itu asli sifat manusia. Adapun sekarang kita sugih, kita pinter, kita alim, kita pandai dan sebagainya, semua dikasih oleh Allah. Kalau nggak dikasih Allah, kita sama semua. Maka kalau kita ngerti, paham ini, orang mau kata aja kepada kita, ya tidak akan kita marah. Kita memang itu sifat asli. Karena sementara kenapa kita sakit hati marahnya? Karena kita merasa seperti itu tadi. Oh anakku nih, oh ante nih, awakku nih. Sehingga apa? Enggak akan bisa kita mendapatkan ilmu-ilmu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham insyaallah ya? Nah, ini perlu kita latih, perlu kita usahakan. Insyaallah ya? Masih banyak penyaruhnya ini, besok kita lanjutkan. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Ya. Iya. 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 Jadi yang awal tadi, jadi yang hakiki, yang hak, yang sebenarnya ada, makanya ada istilah wajibul wujud. Wajibul wujud dek kanggo dek nara, dek nekanggo dek nara, wajib nara sayno Allah, dek ciptaan, dek tanakan, dek nara, tidak didahului dengan ketidakadaan. Dia sedia ada dan dia tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya, akan terus abadan abada. Itu Allah. Adanya tidak akan pernah terjadi perubahan, adanya tidak serupa dengan makhluk, adanya tidak berhajat kepada sesiapapun. Itu Allah. Nah, kita ini ada kan, tapi adanya kita hakikatnya enggak ada. Ada karena itu araan si saya Allah Ta'ala. Lapu anda yang sebenarnya dinara. Ada karena diadakan oleh Allah. Adanya karena diadakan. Selepas ada pun kita nggak bisa mandiri. Jangan selepas kita ada terus terlepas, ya gerak kiri kanan itu gerakan deh. Itu tercipta Allah Ta'ala, ia pun gerakan itu. Jadi apa nih yang tercipta, yang ngerawasnya saya gerakan Allah.
Maka Allah sebutkan huwallazi khalaqakum, dia zat yang menciptakanmu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu buat. Nah, jadi tidak ada dari kita ini. Kita ada, kita digerakkan. Kalau seumpama Allah lepas tidak ngontrol kita ini, mungkin muate, mungkin 5 detik langsung mati. Lamun dek terkontrol si Allah Ta'ala, detak jantung kita, aliran darah kita, siapa yang ngatur? Allah. Semua ini nadi kita semua. Kalau Allah lepas saja pengaturnya kepada kita ini, 5 detik saja sudah seketika mati. Makanya kita ini nggak bisa lepas. Makanya makna wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah itu sangat lebih dekat daripada hambanya melebihi urat nadinya. Mananya lebih dekat dari nyawa kita ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku meminta kepadaku, katakan kepadanya aku ini dekat. Dekat itu bukan Allah itu dekat marak jarak ngene kadang jauh kadang ndek. Dekat itu maknanya kita ini sedetik pun tidak akan bisa buat apa-apa tanpa Allah. Allah itu maksudnya. Di 24 jam ini dalam kudrahnya Allah. Makanya itu saking dekatnya Allah ini kadang enggak nampak. Perkara kalau semakin dekat itu enggak nampak, padahal ya Allah, tangan digerakkan oleh Allah, telinga, mulut, lisan, semua itu dekatnya Allah dengan kita. Makanya terlalu dekatnya itulah jadi enggak terasa. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Ya kurang lebihnya seperti itu sudah. Ada lagi? Allah. Ya. Ya, itu memang ya itulah yang perlu kita usahakan. Di antaranya yang paling inti itu ilmu yang paling inti, ilmu. Kemudian ya kita usaha untuk mengkaji ilmu-ilmu yang kaitan tentang tazkiyatun nufus. Ya marangan lah. Yang pertama harus ilmu. Nggak bisa kita mau lurus tanpa ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang ingin sukses dunianya, sukses akhiratnya mesti pakai ilmu. Nggak akan bisa dengan kita cara-cara sendiri, nggak akan bisa, mesti pakai ilmu. Kemudian ambil, cari guru-guru yang membimbing kita. Biasanya guru yang mengajarkan mentata hati ini biasanya ndak apa namanya, ndak kayak kita begini nih terang, ndak, sembunyi kadang dia, sembunyi kadang nggak mau. Tapi kalau kita betul-betul minta, ya Allah beri aku guru yang betul membimbing, itu dikasih nanti. Kalau yang kayak begini nih belum, ini kita di semua masih belajar. Mungkin itu yang paling luwih masalah lihat ketimbang sida-sida ini. Nah, ini maksudnya kita sama-sama supaya tahu, sehingga nanti kita mohon kepada Allah, ya Allah kasih kami guru, berikan hamba taufik guru yang akan membimbing. Dikasih itu insya Allah ada. Cuma yang guru-guru seperti itu nggak tenar, nggak masuk YouTube, nggak masuk shooting begini, nggak, tersembunyi yang seperti itu. Mahal itu, orang-orang mahal di Allah nggak mau diobrol kayak kita seperti itu, orang mahal. Hanya orang-orang yang betul-betul ingin baru Allah kasih. Lagu ombe tahu anak kadang dia nyangke ya, padahal kadang ya biasa ponggok ternyata kekasih Allah. Dalam dah terbangin lamaran ikuti sudah. Lagu berat harus diikuti betul-betul, harus siap tinggalkan apapun. Makanya berat. Maka paling baik zaman torikohnya ini lah, ngaji bareng ini, niat untuk ikut para wali, insya Allah mati dikumpulkan sama beliau. Kadang dikasih kita orang seperti itu, cuman kita nggak kuat. Tajang ngaji bareng ini doang lepos. Apalagi mau kayak begitu, itu berat itu. Karena dia mau ajak kita ke Allah harus lepas semua. Nggak bisa kita mau dunia kita jalan, akhiratnya itu semuanya nggak bisa. Allah nggak mau seperti itu. Allah itu mau orang yang betul-betul hatinya bersih karena Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ilmu dulu, kemudian ya ngaji. Nah caranya gimana? Jadi nggak bisa kita hilangkan itu penyakit itu memang penyakit manusiawi. Minimal kita tahu, jika kita melakukan seperti itu minimal kita istighfar, astagfirullah, salah. Itu sudah berarti sudah masuk. Dia temara salah, kedak lanjutan doan gebok dengan sampai. Tapi mereka nggak digedek, no Allah tahu dah. Ya
ya Allah perbaiki diri sana, dan seperti itu. Jadi nggak bisa langsung hilang, ini nggak bisa, bertahap. Dari kita sadar jadi yang dulu kita ini orang suka begini, lama-lama kita bisa tahan. Ini lambat laun akan dipermudah oleh Allah. Maka jalan, kata dokter siapa namanya yang di Makkah itu, gurunya para guru kita di Indonesia, Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan yang paling bagus amalan kita tergantung niat kita itu untuk akhir zaman ini, dan pasti akan terjamin itu, yaitu perbanyak sholawat. Enggak ini mursid guru bagi yang tidak punya mursid ini. Niat itu tergantung, ya Allah aku baca sholawat ada bersih, hatiku bersih. Ya Allah niat selawat aku dekat denganku, dekat, tergantung kadar banyaknya kita baca selawat. Kalau ini pasti sampai sudah ini. Kalau cari guru mursyid juga berat ya susah. Ini sudah perbanyak selawat, banyak. Insya Allah rohaniyah kita nyambung kepada Nabi. Kalau sudah nyambung dengan Nabi ya gampang. Nanti Nabi yang angkat kita, yang ajukan kita kepada Allah untuk jadi kekasih Allah. Di zaman memang seperti itu, diarahkan perbanyak baca selawat. Insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita untuk sama-sama kita bisa amal dan sampaikan, dan mudah-mudahan Allah beri kita ilmu-ilmu yang membawa kita semakin mengetahui akan kekurangan-kekurangan diri kita, dan semakin menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-jami' ila khair dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Ya kana mudzakan istiqna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahid billah bi ahlil badri ya Subhanallah bihamdi, subhanallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.